Tetapi sekali lagi ini adalah sebuah pancingan ya, agar daftar ini dibantah. Karena kalau tidak ada yang membantahnya berarti kan bisa dianggap benar. Saya sendiri tidak berpretensi pasti benar. Karena seperti saya katakan, saya tidak memiliki alat untuk mengecek kebenaran ini atau tidak. Tapi kalau begitu kenapa harus disiarkan? Lah, kita bicara tentang transparansi. Oh, ini juga sudah tersiar di grup-grup WhatsApp atau di WhatsApp pribadi dan lain sebagainya. Jadi bukan lagi sebuah informasi yang bukan lagi informasi yang perlu ditutupi, tapi bisa mengandung fitnah. Fitnahnya itu kalau seandainya tidak benar. Kalau benar bagaimana? Kalau tidak benar, maka tunjukkan yang benar itu mana. Kan begitu. Ada yang menyampaikan, Assalamualaikum Bang Refli, tolong dikonfirmasi kebenaran berita di bawah ini. Berikut adalah daftar lulusan SPEN Maret 1980 UGM Fakultas Kehutanan. Dan tidak ada nama Mukidi ya. Jadi saudara sekalian, begini, menghadapi berita seperti ini, ya tentu kita harus tidak bisa menerimanya. Tapi bukan berarti juga diabaikan. Jadi tampilkan saja untuk memancing pihak lain agar juga menyampaikan data sandingan atau tandingan. Misalnya pihak Fakultas Kehutanan UGM. Nah itu cara kita untuk mencari kebenaran. Jangan ditutup kebenaran. Apalagi dengan ancaman untuk mempidanakan. Ini nggak benar kan. Masa seorang mantan presiden kemudian berpikir mempidanakan rakyatnya sendiri. Ini kan menurut saya justru tidak elok. Dan kalau kemudian digosok-gosok oleh pengacara atau kuasa hukumnya, wah ini lebih parah menurut saya. Ya, jadi kita harus mencari sebuah penyelesaian yang beradab. Penyelesaian yang beradab itu adalah transparansi, pakai prinsip-prinsip good governance, clean government. Karena yang dimasalahkan adalah ijazah mantan Presiden Jokowi, ya ijazahnya itu yang ditunjukkan ke publik untuk di forensik, di scrutinize. Bukan kemudian mengancam orang yang mempercayai bahwa ijazah itu tidak benar. Jadi kan ada dua versi. Jokowi mengatakan itulah ijazah aslinya. Tapi dia tidak mau tunjukkan, bahkan di foto pun tidak boleh. Kan this is the question. Tapi di sebaliknya, dia mengancam orang-orang yang ngomong tentang ijazah palsu. Makanya saya netral saja di sini. Saya katakan ijazah. Apakah asli atau tidak? Ya nantilah. Bergantung pada sebuah proses yang harus ditempuh, misalnya pengadilan. Seandainya ini kemudian harus masuk pengadilan. Tapi kalau tidak, ya saya kira seorang negarawan, seorang yang menyelesaikan masalah, apalagi masalah dengan rakyatnya sendiri ya, atau bekas rakyatnya, it's okay ya. Tetapi intinya adalah he was the president dan dia harusnya memberikan contoh bagaimana melakukan sebuah langkah-langkah yang solutif, tidak gaduh menyelesaikan masalah. Tapi ya itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya dokumen yang original dokumen. Nah, kalau memang meyakini bahwa itu original dokumen, ya harusnya ditunjukkan, selesai kan, case close. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa ini itu dan lain sebagainya pasti akan selesai. Tapi kalau tidak ditunjukkan,
ya susah juga menyetop orang untuk terus berspekulasi ya. Nah, salah satu spekulasi yang muncul dari grup WA ya, yang kemudian saya disuruh scrutinize ya, konfirmasi, I have no resources untuk to confirm ya. Karena ini kan harus dicek di penerimaan pada tahun 1980 kan. Dan ini adalah tugas UGM untuk menyatakan sebaliknya. Kan begitu dari yang beredar ini. Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat daftar ini ya, dan sudah beredar di mana-mana, maka kita lihat bahwa memang tidak ada Mukidi ya. Gitu. Coba kita lihat ya, daftar lulusan. Ada Adi Santosa, Agung Purnomo, Agus Haryadi Benediktus, Agus Indrakso, Agus Ingharto, Agus Suseno, Agustin Purwanti, Agus Wahyudi, ya. Kemudian Anwar Muhadi, Bambang Guntur Sumedi, Bambang Hermanto, Bambang Sutrisno, Bambang Suhardianto, Basuki Joko Purnomo, Bismo Handoyo, Budi Kristianto, Dandung Heri Sugandi, Joko Luknanto, Joko Murwono, Joko Muryat Mojo, Joko Purwono, Joko Waluyo. Ini semua Joko ini menggunakan D ya. Dominico Mario Prabowo, Diah Iswari, Edi Purwanto, Edi Prajitno, Edi Purnomo, Edi Sulistiono, Edi Sulistyo, Eka Sedia Edi Pranata, Eko Supoyo, Eko Wahyu Alibasya, F. Widyastanto, FX Amri Widodo, Gyoko Surahmat, Hadirianto, Hari Nuredi, Haryanto, Hascaryo, Hendrik Effendi, Herman Sumaryana, Iwayan Puja, Ignatius Sunarko, Iman Santoso, Joni Panji Sakti ya, huruf J cuma satu saja, Ketut Winaya, Kris Tanto, Kurniawan Sutanto, Kusmargono, L. Bramono Budi Waspodo, Lili Karnain, Louis Patrianto, Marsudi, Muhammad Syahrudin, Muhammad Amin, Muhammad Nur Isnaini, Muhammad Fauzi Siswanto, Muslih, Mustafa Ramadan, Nugraha Edi Setiadi, Nugroho Edi, Nur Hendro, Petrus Wi, Pranowo Anantadi, Purwanto, R. Bambang Herianto, R. Jaka Nugraha, R. Supriyadi Priyo Sudarmo. Jadi berhenti di huruf R ya. Dan tidak ada memang nama itu ya. Tetapi sekali lagi saya juga tidak tahu ya mereka mendapatkan sumber ini dari mana. Tetapi sekali lagi ini adalah sebuah pancingan ya agar daftar ini dibantah. Karena kalau tidak ada yang membantahnya berarti kan bisa dianggap benar. Saya sendiri tidak berpretensi pasti benar. Karena seperti saya katakan, saya tidak memiliki alat untuk mengecek kebenaran ini atau tidak. Tapi kalau begitu kenapa harus disiarkan? Lah, kita bicara tentang transparansi. Toh ini juga sudah tersiar di grup-grup WhatsApp atau di WhatsApp pribadi dan lain sebagainya. Jadi bukan lagi sebuah informasi yang bukan lagi informasi yang perlu ditutupi, tapi bisa mengandung fitnah. Fitnahnya itu kalau seandainya tidak benar. Kalau benar bagaimana? Kalau tidak benar, maka tunjukkan yang benar itu mana. Kan begitu. Jadi kalau kita lihat seperti ini kan harusnya enteng tuh. Tunjukkan saja mahasiswa yang diterima di Fakultas Kehutanan pada tahun 80. Atau tunjukkan juga mahasiswa yang lulus dalam buku alumni tahun 85. Kan biasanya kalau zaman saya ada buku alumni yang warnanya merah, tapi saya tidak tahu ya. Apakah fakultas lain di konteks tahun 85 Fakultas Kehutanan itu ada atau tidak. Karena konteks saya tahun 1994. Ya, wisuda Februari. Karena di UGM zaman saya, sekarang saya tidak tahu, wisuda itu cuma 2 kali. 1 bulan Februari dan 2 bulan Agustus. Jadi kalau saya angkatan 89 dan kuliahnya 5 tahun ya lancar.
Karena dulu nggak bisa, susah 4 tahun itu karena kita aktivis ya. Maka harusnya kan Agustus sudah wisuda, tapi ternyata saya membutuhkan 6 bulan tambahan sehingga baru lulus kira-kira bulan November ujian skripsinya, dan kemudian pada bulan Februari saya wisuda, dan alhamdulillah sebelum wisuda saya sudah diterima di Jawa Pos pada waktu itu sebagai jurnalis ya. Begitu sobat RH sekalian ya. Sekali lagi ya, kita tidak tahu yang benarnya seperti apa, tetapi marilah kita sama-sama mencari bukti yang memang menguatkan atau melemahkan. Jadi kalau memang ada bukti tandingannya ya silahkan disampaikan juga. Misalnya bukti tandingan atau sandingan yang mengatakan ada nama Mukidi misalnya begitu. Begitu. Bukti baru dong, kelewatan kalau Jokowi sampai lolos dari jeratan hukum. Saya tidak mengatakannya bukti baru, tetapi ini daftar yang beredar. I don't know exactly ya kebenarannya. Sekali lagi ya, ini saya tidak tahu ya kebenarannya. Coba ada nggak di berita media ya? Kehutanan. Jadi ada nggak media memuatnya ya? Nah, ini yang ada nih di Facebook adanya ya. Jadi ada di Facebook seseorang. Ini ya Fatur Rahman ya, ada di Facebook seseorang sebagaimana yang saya bacakan. Oke, tetapi ya, sekali lagi kita tidak tahu. Coba dicari ya ditampilkan di Facebooknya ya, di tempat-tempat yang kemudian juga bisa menunjukkan ini ya. Sekali lagi ini kadang-kadang soal-soal seperti ini penting karena kita bisa dipermasalahkan hanya karena yang begini-begini ya. Spenmaro UGM tahun 1980 ini ada juga di ini ya, peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru TA 1980-81 sedang mengikuti ujian 26 Mei 80. Ini juga ya. Jadi saudara sekalian, kita hanya ingin mencari ya. Oke. Mungkin ada, silakan ya yang di Facebook itu ya ditampilkan di Facebook dan di tempat-tempat lain yang barangkali bisa melihat ini ya. Oke, ini ada X, ada di X juga daftar ini. Oh ini ujian Spenmaro UGM tahun 80, pastinya semua yang lulus ada di pengumuman dan atau koran-koran nasional. Yuk cek sama-sama, adakah nama Joko Widodo. Ini dia sampaikan ini. Zulkifli Lubis, Kesiani Parismon, Dr. Tifa dan KRMT Roy Suryo. Oke. Ini ya saudara sekalian, tentu kita tidak bisa mengatakan benar dan salahnya ya. Ini di mana ini? Fakultas Kehutanan ini. Ini apa koran ini? Koran Kedaulatan Rakyat saat pengumuman hasil UMPTN 1980. Sumber FB Rosalidiawati. Oke, tetapi kenapa Kedaulatan Rakyat harus pakai OE? Padahal ini tahun 80-an ya. Nah, coba nanti bisa kalau memang lengkap coba lihatkan juga ya. Rosalidiawati. Ya itu ya. Semua ini ada UGM, Fakultas Kehutanan tuh ada ya, kalau ada nanti coba ditunjukkan. Kemudian apa lagi ya? UGM jangan jadi Universitas Gedibalnya Mulyono hukum. Oke. Bang RH dulu KKN di mana? Banknya pakai K. Saya KKN di Purworejo ya, tapi lupa saya desanya. Tetapi yang jelas kalau mau ke desa situ saya melewati lahan pertanian dan satu desa lebih jauh lagi lebih dekat ke
pantai. Jadi ada pantainya. Dan bahkan saya pernah main di pantai itu ya. Jadi tapi tidak sempat mandi kalau tidak salah. Jadi cuma main kaki saja yang dicemplungkan ke sana bersama anak-anak di situ ya. Saya ingat salah satu nama anaknya namanya Saridi kalau tidak salah ya. Jadi saya sempat mengajar di SD di situ ya. Dan tinggalnya di rumah Kades, kepala desa. Dan kebetulan Kades ini memiliki anak yang juga sekolah kuliah di UGM. Kemudian dia punya anak gadis yang kemudian kalau tidak salah menikah setelah itu Mbak siapa namanya, Mbak Pur atau apa ya. Dan desanya itu banyak sekali melinjo. Jadi hampir tiap hari kita dikasih melinjo. Banyak melinjonya ya. Waduh, I love it ya. Kadang-kadang waktu kita KKN kita agak malas-malasan, tapi setelah saya pikir-pikir wah itu lumayan pengalaman yang menarik ya. Saya agak lupa, tapi yang jelas stopnya di stasiun Purworejo. Dari stasiun tersebut, nah yang lucunya saya kan KKN tahun 1994 atau 95 ya. Tapi yang jelas pada waktu itu ada perhelatan Piala Dunia, dan kemudian ada selain Piala Dunia ada juga Piala Thomas waktu itu. Jadi saya sempat ke Jakarta untuk nonton Piala Thomas tahun 94 ya kalau tidak salah ya, di mana Indonesia juara baik Piala Uber maupun Piala Thomas ya. Kemudian tangkap semua yang terlibat, pembela bilang ijazah Jokowi asli. Fakta pada sidang Bambang Tri nggak pernah diperlihatkan ijazahnya, memang nggak punya ijazah. Lawan dan harus diadili Jokowi karena ini demi kebaikan nama UGM. Tetap fokus adili Jokowi dan memaksimalkan Gibran. Ini masalah ijazah berlarut-larut. Jokowi makin tidak elok ya. Wahai bangsa Indonesia, jangan memelihara kedunguan. Masalah ijazah Mukidi sudah jadi sorotan internasional. Mukidi semakin terdesak. Walah ya wajarlah wong ijazahnya SMA-nya aja palsu. Wah, saya tidak bisa mengatakan demikian ya. Kemudian perlu banyak kebohongan untuk menutupi satu kebohongan. Becik ke tete olo ke toro. Udah ngaku aja nggak punya ijazah asli, jadi masalahnya selesai tapi di penjara dulu. Terlanjur bohong mau ngaku malu, makanya sekarang bisanya cuman ngeles dengan cara licik. Channel ini nggak netral, banyak provokatif, setuju di pengadilan dan pidana. Hasilnya siapa yang PMH? Mukidi bukan lulusan UGM 85, tapi Joko Widodo lulusan UGM. Maksudnya apa nih? Gak paham maksudnya. Kemudian mantap bukti baru, Markotop, hayo mau panggil Hercules lagi ya wi. Oke. Harta tahta, oke. Dia diturun, oke. Lulus Penmaru UGM, orang-orang cerdas di zaman itu. Jokowi jangan kan punya ijazah kuliah pun tidak pernah di UGM. Gimana mau membuktikan ijazahnya? Gini sobat era sekalian ya, biar adil. Saya memang mendapatkan informasi yang berseliweran mengenai kuliahnya Jokowi. Ya, ada yang mengatakan, wah itu teman saya itu. Jadi banyak saksi yang mengatakan Jokowi kuliah di UGM. Ya, termasuk juga dia anggota pencinta alam ya. Nah, tetapi mengenai ijazah ini tidak ada orang yang mengatakan melihat ijazahnya, termasuk saksi-saksi di pengadilan. Nah, baru belakangan ini ada yang mengaku melihat ijazahnya atau diperlihatkan, seperti Chef Arnold misalnya, wartawan-wartawan sebelum TPU menghadap, kemudian kuasa hukum Jokowi misalnya, dan lain sebagainya. Jadi sobat era sekalian, memang saya ada gangguan sedikit ya. Jadi dan Jokowi sendiri mengaku bahwa itulah ijazah asli dia. Jadi sekarang versinya berbeda. Ijazah aslinya itu sudah ditemukan
cuman belum mau diperlihatkan. Nah, masalahnya apa? Ya, this is the question sesungguhnya ya. Oke. Apalagi nih? Harus dicek kepercetakan koran tahun segitu atau ke arsip nasional clippingnya haha kalau benar ada Skakmat Mukidi. Kemudian harus ada potongan surat kabarnya itu ya, makanya kalau ada potongan surat kabarnya jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan ya. Kemudian ada angin baru nih si Penmaru nggak bisa diakali ya, tetapi jangan lupa yang kita dapatkan itu baru daftar yang disampaikan melalui WA yang bisa potensial diedit oleh pihak-pihak. Makanya saya katakan jangan percaya begitu saja. Tapi ini sebagai referensi. Nah, mudah-mudahan dari referensi ini akan muncul referensi tandingan. Itu cara mencari kebenaran. Jadi check and recheck. Tapi kalau kita tidak mampu langsung ngecek, bukan berarti kemudian informasinya kita simpan. Informasinya kita edarkan, tapi kita menggunakan disclaimer bahwa itu belum tentu benar. Karena itu kita mancing orang-orang yang memiliki data pembanding untuk menyampaikan. Atau data yang sama, seperti tadi misalnya potongan koran dan lain sebagainya. Ya. Jadi jangan waton gugat seperti nggak ada urusan. Urusan di dunia ini banyak ya. Dan saya kira menyelesaikan soal ijazah ini gampang kalau memang ada kebesaran hati. Tapi kalau memang main panjang agar terus menjadi pusat perhatian, kemudian main ancam dan lain sebagainya, wah kacau itu namanya ya. Kemudian tahun 80-an belum ada Penmaru. Saya dulu masih perintis 1, 2, 3, 4. UGM kalau nggak salah saat itu masuk perintis 1. Ini juga nggak salah. Jadi sobat era sekalian, nah ini juga menarik ya. Menarik ini. Kata Bambang Nurbowo tahun 80-an belum ada Penmaru. Saya dulu masih perintis 1, 2, 3, 4 UGM. Kalau nggak salah saat itu masuk perintis 1. Ini saya benarkan ini. Ya. Saya benarkan bahwa ini bukan si Penmaru, tetapi ujian perintis. Tapi ujian perintis itu maksudnya nama perintis itu apa? Memang saya tahu karena kakak saya ya itu angkatan 81. Nah ketika angkatan 81 untuk perintis 1 dia tesnya di Jakarta. Pergi mereka ke Jakarta. Unfortunately lulusnya tetap Universitas Daerah Universitas Sriwijaya ya. Nah sementara Universitas Sriwijaya kalau tidak salah perintis 3. Jadi dia tes lagi. Ya, itu zaman tahun 81. Nah, tahun 80 mungkin juga perintis juga ya. Tetapi ujian perintis itu namanya apa ketika diumumkan di koran? Ya. Jadi bisa saja namanya Penmaru, sistem penerimaan mahasiswa baru perintis 1 misal ya. Tapi saya terus terang saya juga tidak punya referensi soal itu. Kita bacakan saja komentar sobat era sekalian, siapa tahu yang ada. Pasti ada di harian Kompas yang lulus Penmaru tahun 1980 dari perintis 1 ya, ingat ya. Ujian perintis 1 UGM perintis 1 karena perintis 1 itu universitas hebat. UGM, UI, ITB itu perintis 1 ya. Kemudian Jokowi dan UGM sih nggak menyiapkan dengan rapi semua data-data biar dikira asli. Oke. Apalagi ya. Woi, Kompas buka kembali percetakanmu. Kemudian Bung Era, apakah kasus ijazah palsu ini bisa dilaporkan di setiap daerah provinsi? Jika bisa ini merupakan sejarah yang sangat luar biasa. Cukup 1 lah. Kalau mau dilaporkan ya bisa-bisa aja ya. Baik dilaporkan maupun digugat. Karena yang dilaporkan itu adalah ijazah seorang kepala negara ya, presiden. Jadi bukan soal private ya, tapi ini soal bernegara, good governance, clean government ya. Hati-hati, data itu tidak benar. Saya cek itu yang lulus perintis jurusan teknik sipil UGM tahun 1976. Nah,
Jadi kalau memang itu tidak benar ya kita katakan itu tidak benar ya. Makanya saya bilang yang begini-begini ini hati-hati ya. Jadi ini ada informasi yang mengatakan data itu tidak benar. Saya cek itu yang lulus perintis jurusan Teknik Sipil UGM tahun 1976. Tapi sekali lagi informasi ini sebagai informasi tambahan ya. Jadi ada informasi yang mengatakan bahwa daftar yang beredar itu ya bukan daftar Fakultas Kehutanan tapi daftar jurusan Teknik Sipil UGM tahun 1976. Oke, ada lagi nggak beritanya? Coba ya, ada lagi nggak ya? Karena memang yang begini-begini ini harus hati-hati kita ya, nggak bisa mengatakan benar, tapi juga tidak bisa langsung mengatakan ini pasti keliru ya. Tapi sekali lagi ya, ada yang mengatakan tadi itu bukan Fakultas Kehutanan ya, kita terima dulu lah ya, karena saya katakan beritanya tidak solid kecuali tadi kalau Anda menunjukkan daftar yang benar dan itu memang solid. Tapi kalau daftarnya melalui WA seperti ini tentu tidak solid. Tapi sebagai sebuah informasi ya kita tetap sampaikan, tetapi kita tidak berpretensi bahwa itu benar ya.